kemuliaannya akan di ruhnya itu. Dan ruh itu energi, artinya sudah lengkap untuk menopang kehidupan. Orang tidak berkecukupan, kekurangan, itu karena energi kecukupannya tidak terakses. Orang sakit itu karena daya sehatnya yang ada di dalam dirinya tidak diakses. Ada yang jabri saya, mohon diulang sabdanya. Sebenarnya sabda itu lahir ketika antara pusar, dada, kemudian akal, itu dalam satu garis lurus. Sang Yang itu sebuah penghormatan yang agung terhadap sesuatu yang sudah menuhan. Sang Yang Sukmo Jati, Rogo Pinaringan cukup, Rogo Pinaringan selamat. Itu kalau kita bahasa-bahasa agak kulonan yang agak halus, pakai bahasa Pinaringan. Bagi teman-teman yang Surabaya, ya lebih ngoko, karena dayanya akan luar biasa. Yang butuh kecukupan akan material atau uang itu raga. Jadi sabdakan raga pinaringan cukup, raga pinaringan selamat. Bisa juga dengan agak marah. Sukmo sejatiku, ke ono rogoku soge luwe-luwe. Tidak mungkin kita yang Surabayaan merokok nyabdo bahasa Madura. Ya susah, apalagi bahasa Inggris. Apalagi bahasa Arab, ya gak nyambung blas antara pusar, hati, sama akal. Itulah sabda. Ketika dia lurus energinya, teknya ini yang susah. Teknya ini yang susah. Kuatkan tarik nafasnya, teman-teman. Kuatkan tarik nafasnya. Kalau boleh saya contohkan ya, duduk waktu bangun tidur, durung jangkep tadi istilahnya, kemudian duduk, tarik sekuat-kuatnya dari cakra dasar ke cakra mahkota. 7 atau 9 kali, kemudian amati yang terjadi. Ngamatinya di sini, yang kita amati di sini. Ketika tertarik tadi, kesadaran kita ada di cakra mahkota, seketika itu perjalanan ke langit. Kita tinggal kalau sudah 9 kali, agak capek, amati. Agak ngeliyeng memang, tapi kita sudah berada di mana dan ngapain. Akan terjadi sinkronisasi daya dengan alam semesta, dengan dimensi yang lebih tinggi. Dan itu tempat atau keadaan atau dimensi yang murni dan sangat bijaksana. Setelah itu ya tinggal rilis saja. Kalau kurang mantep, ulangi lagi 7 atau 9 kali tarian, amati lagi dengan nafas biasa. Kalau sudah merasa selesai, udah nggak usah dipikir. Urusannya Gusti Allah, sampean mikir Gusti Allah ya tambah. Itu yang saya sampaikan kemarin, bahkan mengimani Tuhan itu sebuah pendegradasian. Yakin iman kepada Tuhan, Tuhan tidak diyakini sudah sangat aktif terjadi. Kita ini tinggal menikmati sebenarnya. Tuhan tidak diyakini, buktinya ya, buktinya.
Ketika rakyat atau masyarakat yang saya sampaikan di awal tadi, negara-negara yang indeks kebahagiaannya tertinggi, anehnya mayoritas penduduknya menyatakan diri ateis, tidak percaya Tuhan. Kepercayaan terhadap Tuhan itu hanya di akal. Sementara ada keberadaan yang melampaui akal itu yang tidak bisa kita definisikan. Bahkan definisi percaya atau tidak percaya. Nah, kalau menerima kata-kata ini seringkali salah paham, terus salah pengertian. Karena memang tidak untuk difikirkan, tidak untuk jauh lebih dari hanya sekedar disadari, diyakini, difahami. Lakukan langkah yang menjadi hak atau kewajiban kita. Setelah itu alam akan bekerja. Tidak mungkin tidak bekerja. Kuatkan tantang diri sendiri, bikin perjanjian dengan diri, aku akan melakukan ini selama 1 bulan berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut. Seperti Sang Bima, aku lakukan asal Gusti. Sudah, kena. Kalau bagi teman-teman yang sudah merasa cukup dan sudah selesai dengan dirinya, tujuanku satu, cuma pengen Gusti tok. Ya silahkan, sabdakan. Sang yang Sukmo Jati, aku Gusti. Ditambahi titik, ya enggak masalah. Pokoknya artinya klek. Bagi yang Surabayaan, kata-kata akhir dari sabda ditambahi cuk juga enggak masalah. Kalau sampai mau buktinya ya ke tempat saya, bagaimana kata-kata cuk itu energinya luar biasa. Dan itu sudah saya tunjukkan di beberapa kota yang, oh ya di Jogja, di Semarang kemarin saya tunjukkan ke teman-teman juga. Kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Mungkin jenengan akan mikir, loh kan elek itu, konotasinya kok kurang baik, negatif itu. Ya kenapa dikonotasikan negatif? Nah semuanya akan kembali lagi. Cuma kalau ndak tega hatinya, jangan dilakukan. Nanti malah ada efek energi negatif ke diri. Untuk misui seperti itu kalau hatinya nggak tegel nggak bisa. Ya caranya cuknya jangan kasar, halus. Cik gitu. Guyon, kalau ini guyon. Maksudnya ya dengan ini loh, kliknya hati, pikiran, sama ketulusan dari pusar, itu harus satu garis. Dan daya itu bisa menjajah. Daya bisa menjajah artinya gini, jenengan lakukan dan hadiahkan itu untuk anak. Lakukan energinya ini untuk anak. Mungkin kalau ada anak yang kalau diomongi dengan daya verbal mulut terus podo nyocote ya, diomongi apik, saomongan kuno metu telung omongan, ya gunakan sabda ini, jangan menggunakan energi verbal dari mulut yang lemah. Gunakan guru sabda itu dengan melibatkan sukmo sejati.
Bagi teman Madura saya enggak tahu mesonya bahasa Madura apa. Yang Sulawesi, Sumatera enggak tahu juga saya mesonya kayak apa. Tapi kalau mesonya masuk Supri, saya yakin pasti mantap. Kalau misalnya balik plank. Ya, kembali lagi. Artinya kembali lagi kepada penyelarasan, keselarasan antara ketulusan itu energinya ada di pusar. Rasa itu energinya ada di dada. Dan keintelektualan, kepandaian itu ada di sini. Nah, untuk di akal dan di dada, mencapai taraf ketulusan, susah. Ketulusan itu adanya di pusar. Di dalam usaha-usaha kok gagal. Dobrakan daya dengan kata apapun, semuanya kuncinya sebenarnya di vibrasi. Sabda itu, jenengan amati pasti di vibrasi. Mantra itu ada di vibrasi. Kesesuaian atau harmonisasi vibrasi dari kata-kata yang muncul. Misalnya, mantra Ji, gung, vibrasi di situ, getaran. Atau hong wilaheng, nah, atau om, vibrasi yang menggema. Sementara sabda yang mendobrak seketika dan luar biasa, ya seperti yang saya contohkan dengan, ya kalau Bapak Ibu misalnya meso terlalu tidak menerima hati dan pikirannya, cari kata-kata lain. Sebenarnya bukan arti, tapi lebih ke vibrasi yang dihasilkan. Atau teman-teman getarkan dada, beri vibrasi di dada. Kalau dadanya sumpek atau ada banyak kebuntuan energi, tepuk dada. Rasakan vibrasinya di dalam. Kelihatannya tepuk dada. Aku sejati. Ini daya kita seketikan naik. Jangan rasakan aja. Ada vibrasi yang kemudian memancar.